Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesehatan dan nikmat serta berkahnya, sehingga pada kesempatan ini kita kembali berjumpa walaupun masih dalam pembelajaran online. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini dilanjut ya. Pertemuan kemarin kita sudah ulangan harian. Sekarang kita lanjut ke pertemuan ke-6. Jadi kalau sudah ulangan harian, kita pindah ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan kita bahas untuk beberapa minggu ke depan. Itu adalah tentang himpunan ya. Nah, jadi ini merupakan bab 2 dari mata pelajaran matematika. Jadi himpunan ya. Jadi saya harap kalian masih tetap semangat. Jangan lagi ada yang loyo-loyo belajarnya. Ya, jangan lagi ada yang loyo-loyo belajarnya. Jangan lagi ada yang tidak mengerjakan tugas. Karena itu akan merugikan Anda sendiri. Nah, jadi untuk yang belum menyelesaikan tugasnya, secepatnya diselesaikan ya. Oke. Sekarang untuk pertemuan kita yang ke-6 ini, kita akan bahas tentang himpunan. Nah, jadi untuk yang pertama, himpunan yang pertama kan kita bahas adalah kompetensi dasar. Jadi ada 2 kompetensi dasar yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Itu yang pertama, kompetensi dasar 3.4, menjelaskan dan menyatakan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan menggunakan masalah kontekstual, artinya masalah sehari-hari ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bahasnya sampai himpunan kosong saja ya. Oke, kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplemen himpunan. Sama ya. Nah, jadi untuk 2 KD ini akan 2 pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama akan kita bahas sebagian, nanti pertemuan kedua lagi kita bahas sebagian. Karena kalau dibahas untuk pertemuan ini waktunya tidak cukup ya. Oke, lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian himpunan serta lambang himpunan. Kemudian yang kedua, menjelaskan contoh dan bukan contoh himpunan. Yang ketiga, menentukan anggota dan bukan anggota himpunan. Kemudian yang keempat, menjanjikan himpunan dengan 3 cara. Kemudian yang terakhir, mengenal himpunan kosong dan himpunan nol serta notasinya. Oke, kita masuk yang pertama. Apa itu kira-kira himpunan? Ada yang pernah dengar himpunan? Ya, atau kumpulan atau grup. Semua sudah pernah dengar ya. Nah, jadi kira-kira apa itu himpunan? Apakah sama dengan kumpulan biasa ataukah sama dengan grup biasa? Nah, untuk mengetahui himpunan, coba perhatikan lebih dulu ini. Pertama, pernahkah kalian melihat pertandingan sepak bola? Apa saja yang dapat kalian lihat dalam pertandingan sepak bola? Kira-kira apa yang dilihat? Apakah ada bola? Apakah ada pemain bola? Apakah ada wasit? Nah, sekarang kita lihat. Nah, jika kamu perhatikan, di lapangan sepak bola terdapat bermacam-macam kumpulan. Antara lain, ada pemain sepak bola, kumpulan wasit pertandingan sepak bola, kumpulan pelatih sepak bola, kumpulan petugas kesehatan sepak bola, pemain sepak bola cadangan, kemudian ada bola, kemudian kumpulan gawang pertandingan, dan rumput lapangan. Kira-kira itu akan yang kalian saksikan ketika menyaksikan pertandingan sepak bola. Sekarang yang kedua. Sekarang coba ingat apa saja dan siapa saja yang terdapat di kelasmu. Kira-kira waktu sebelum belajar di rumah, apa kira-kira yang ada di kelasnya masing-masing? Nah, secara umum, jika kamu mengingat, ternyata di dalam kelas itu pasti ada murid yang belajar. Kemudian ada guru yang sedang mengajar. Kemudian ada bangku murid, ada meja guru, ada papan tulis, dan ada murid laki-laki. Nah,
Apa kira-kira yang bisa dipetik dari dua pertanyaan ini? Nah, dari dua pernyataan sebelumnya, dapatkah kamu secara pasti menentukan kumpulan itu? Mengapa? Bisa ya? Oke. Dapat ya, karena dengan jelas kita dapat membedakan setiap kumpulan yang berada kedua pernyataan tersebut. Artinya, kita bisa membedakan kedua-duanya ya. Kita bisa menentukan kira-kira kalau kita melihat pertandingan sepak bola apa saja yang ada ya, kumpulan apa saja yang ada. Sekarang kemudian kalau kita melihat di kelas, kita juga bisa menentukan apa saja yang ada dalam kelas. Nah, sekarang kita cermati kasus yang ketiga. Sekarang coba, apakah pikiran kamu akan sama dengan teman-temanmu jika disuruh membentuk kumpulan yang terdiri dari, coba pikirkan, kumpulan benda-benda mahal, kumpulan bunga yang harum, kumpulan orang kaya, kumpulan makanan enak, dan kumpulan rumah yang indah. Apakah pemikiran kalian akan sama? Saya rasa tidak ya. Oke, sepertinya akan sulit untuk membentuk kumpulan tersebut, sebab belum tentu kamu sependapat dengan temanmu. Contohnya saja, untuk kumpulan benda-benda yang mahal, kamu bisa saja menyebutkan benda-benda mahal itu mobil, rumah, HP, dan lain-lain. Sedangkan orang lain bisa menyebutkan benda mahal itu seperti tas, berlian, sepatu, dan lain-lain. Ya, jadi itu kita tidak bisa menentukannya karena setiap orang persepsinya untuk benda-benda mahal itu beda. Ya, nah contoh yang kedua, bunga yang harum. Itu juga kita tidak bisa menentukan kumpulannya. Bunga yang harum seperti apa yang dimaksud? Karena kalau kita menyebut bunga harum, bisa saja saya menyebut bunga yang harum itu adalah bunga mawar. Sedangkan kamu misalnya menyebut bunga yang harum itu adalah bunga anggrek. Jelas beda ya. Jadi kita tidak bisa menentukan apa-apa saja yang termasuk dalam kumpulan bunga yang harum. Kemudian kumpulan orang kaya. Bisa tidak kita menentukan kumpulan orang kaya? Tidak ya. Mungkin yang saya tahu orang kaya adalah si ini. Tapi kamu beda, yang kamu tahu adalah si orang kaya yang ini. Jadi kita juga tidak bisa menentukan kumpulannya yang termasuk orang kaya. Kemudian kumpulan makanan enak. Apakah akan sama? Tentu tidak ya. Bisa saja saya bilang makanan enak adalah bakso, tapi kamu bilang makanan enak adalah mie pangsit. Jadi kita tidak bisa menentukan kumpulan makanan yang enak. Sama juga dengan kumpulan rumah yang indah. Saya bisa saja menyebutkan kumpulan rumah yang indah adalah rumah yang memiliki kebun yang luas misalnya. Tapi kamu bilang kalau kumpulan rumah yang indah itu bisa saja dia yang terdiri dari lantai. Jadi kumpulan rumah yang indah kita tidak bisa menyatukan pendapat kita. Nah, jadi kira-kira apa perbedaannya pernyataan yang ini dengan yang sebelumnya? Nah, jangan sebelumnya ini. Nah, kalau yang ini kita bisa melihat kumpulan yang ada di lapangan sepak bola. Pasti ada pemain, ya kan? Pemainnya adalah orang-orang yang bermain sepak bola. Wasit pertandingan sepak bola, orang-orang yang memimpin sepak bola. Pelatih sepak bola adalah orang-orang yang melatih sepak bola yang ada di lapangan. Kemudian lain-lain sebagainya. Sama juga ini. Nah, pasti kamu berpikir, murid yang sedang belajar, kira-kira ada ya nggak? Ada, jadi setiap yang ada di kelas bisa kita tentukan. Bedanya tadi yang dengan yang pernyataan yang ini, itu kita tidak bisa tentukan ya, karena setiap persepsi orang-orang berbeda. Nah, jadi dari dua pernyataan ini kita bisa simpulkan kira-kira apa itu himpunan. Jadi yang mana kira-kira termasuk himpunan? Nah, jadi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Artinya, dia kumpulan tapi dia terdefinisi dengan jelas. Artinya, jelas apa maksudnya dan apa yang sedang dikumpulkan. Nah, terdefinisi dengan jelas itu artinya dia jelas apa maksudnya dan jelas apa yang sedang dikumpulkan. Nah, itu adalah himpunan. Nah, jadi kira-kira antara pernyataan pertama dengan yang kedua tadi, slide yang pertama dengan yang kedua, kira-kira yang mana himpunan? Nah, jadi yang himpunan adalah yang slide yang pertama, karena dia jelas.
Yang dimaksud di situ adalah kumpulan kira-kira yang kita lihat di lapangan sepak bola, dan kumpulan kira-kira yang kita bayangkan yang ketika kita berada di dalam kelas. Sedangkan slide kedua kita tidak bisa tentukan dia kumpulan apa. Nah, jadi dia bukan himpunan. Oke, lanjut. Nah, jadi contoh yang pertama untuk himpunan, kumpulan bilangan Caca yang kurang dari 5. Kalimat ini merupakan himpunan karena anggotanya bisa ditulis. Nah, kumpulan bilangan Caca kurang dari 5 berarti kita mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya. Ingat bilangan Caca mulai dari 0 sampai seterusnya. Jadi kalau saya bilang sini kumpulan bilangan Caca yang kurang dari 5, berarti anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4. 5 tidak masuk karena dia kurang dari 5. Oke. Kemudian contoh yang kedua, kumpulan siswa kelas 7 MTS Asadia Putra 2 Sengkang yang sedang belajar online. Nah, kalimat ini adalah himpunan. Mengapa? Karena dengan jelas pada kalimat tersebut dikatakan bahwa yang sedang belajar online adalah siswa kelas 7 MTS Asadia Putra 2 Sengkang. Nah, kemudian contoh yang ketiga, kumpulan hewan berkaki 2. Kalimat ini merupakan himpunan karena kita dapat atau kita akan memiliki pendapat yang sama tentang hewan apa saja yang berkaki 2. Ya. Oke, contoh yang lain adalah kumpulan hewan yang berkaki 4. Kumpulan warna pelangi itu juga semua termasuk himpunan. Jadi dia harus terdefinisi dengan jelas. Nah, misalnya kumpulan siswa kelas 7 yang umurnya 12 tahun. Nah, itu juga himpunan karena kita mengumpulkan siswa-siswa yang kelas 7 yang umurnya 12 tahun. Contoh lain lagi himpunan. Himpunan bunga yang diawali dengan huruf M. Kumpulan bunga yang diawali dengan huruf M. Contohnya anggotanya adalah melati, mawar, dan lain-lain. Ya. Oke, jadi himpunan itu adalah kumpulan atau grup, entahkah grup, kumpulan, benda, atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi harus jelas apa keterangannya. Ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, jadi himpunan dituliskan dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Ini adalah kurung kurawal. Dan anggotanya ditulis di antara kurung kurawal tersebut. Jadi nanti kalau ada himpunan ada kurung kurawal, kemudian anggotanya akan ditulis di tengah-tengah sini. Nah, tengah-tengah sini ya. Nah, di tengah-tengah sini. Kemudian untuk memberi nama pada suatu himpunan, pada umumnya digunakan lambang huruf kapital. Jadi kalau kita memberikan nama suatu himpunan, maka kita lambangkan dengan huruf kapital. Oke, sekarang kita lihat contoh bukan himpunan ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut contoh yang bukan himpunan. Nah, jadi tadi contohnya bukan himpunan adalah yang tadi, yang kumpulan rumah-rumah indah, kumpulan dan sebagainya. Nah, ini tadi contoh yang bukan himpunan. Ini kumpulan benda-benda yang mahal, kumpulan bunga yang harum, kumpulan orang kaya, kumpulan makan enak, kumpulan rumah yang indah. Ini adalah bukan contoh himpunan karena dia tidak terdefinisi dengan jelas. Artinya kita tidak tahu yang mana kira-kira anggotanya ya. Seperti tadi yang jelaskan, kita tidak bisa menentukan yang mana kira-kira benda yang mahal, yang mana kira-kira bunga yang harum, yang mana kira-kira kumpulan orang kaya, yang mana kira-kira kumpulan makanan yang enak, yang mana kira-kira kumpulan rumah yang indah. Jadi kita tidak bisa menentukan. Nah, itu adalah contoh bukan himpunan ya. Sekarang kita lanjut, anggota dan bukan anggota himpunan. Nah, jadi setiap objek atau benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota, unsur, atau elemen himpunan tersebut.
Untuk menyatakan suatu objek merupakan anggota himpunan, dituliskan dengan lambang elemen. Ini artinya elemen ya. Nah, seperti ini aja lambang elemen. Oke. Kemudian, sedangkan untuk menyatakan suatu objek bukan anggota himpunan, dituliskan dengan lambang seperti ini. Elemen tapi ada garis garis miringnya ya. Nah, jadi kalau bukan anggota maka lambangnya seperti ini. Oke, contoh. Misalkan H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka. Maka H adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari huruf M, E, R, D, E, K, A, dan A. Huruf M, E, R, D, K, A, dan A termasuk anggota himpunan H. Karena ingat tadi H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka. Jadi anggotanya pasti M, R, D, K, A. Ingat, cara memberikan nama pada himpunan itu biasanya huruf kapital. Lihat ini huruf kapital. Ini adalah himpunan H. Oke. Himpunan dengan banyak anggota berhingga disebut himpunan hingga. Sedangkan himpunan dengan banyak anggota tak berhingga disebut himpunan tak berhingga. Jadi kalau misalnya anggotanya seperti ini, nah ini namanya himpunan hingga karena anggotanya cuma M, R, D, K, A. Jadi anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tak hingga itu tidak bisa kita hinggakan anggotanya. Misalnya himpunan bilangan bulat negatif, maka anggotanya pasti yang minus semua. Jadi kita tidak bisa tuliskan semua. Nah, itu namanya himpunan tak berhingga. Oke, kita lanjut. Cara penyajian himpunan. Jadi secara umum himpunan disimbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Nah, jadi kalau anggotanya himpunan itu kalau dia huruf maka dituliskan dengan huruf kecil. Tapi nama himpunannya harus ditulis huruf besar. Nah, terdapat beberapa cara penulisan himpunan, yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, dengan menyatakan sifat yang dimiliki oleh anggotanya, kemudian yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi kita lihat penjelasan satu-satu. Oke, untuk yang pertama dengan mendaftarkan anggotanya. Jadi menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ingat bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan dirinya dan 1. Kira-kira bilangan prima yang terdiri dari antara 10 dan 40 apa? Nah, jadi kita bisa simpulkan. Nah, jadi A itu ditulis huruf besar, jadi A sama dengan, kemudian kurung kurawal. Kemudian anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Nah, anggotanya itu. Ingat bilangan prima antara 10 dan 40. Kita mulai dari 11. Setelah 10 itu 11. Kemudian 13. Kemudian 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37. Kenapa tidak ada 12? Karena dia bukan bilangan prima. Kenapa tidak ada 15? Karena dia juga bukan bilangan prima. Jadi yang anggotanya A hanya bilangan prima antara 10 dan 40, artinya lebih dari 10 dan kurang dari 40. Oke, kemudian contoh yang kedua, B merupakan himpunan warna pelangi. Nah, jadi kita bisa menuliskan dengan mendaftarkan anggotanya. Lihat saja warna pelangi itu ada 7. Ada 7 ya. Nah, jadi dituliskan merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Semua dibatasi dengan tanda koma. Itu cara yang pertama, mendaftarkan anggotanya. Sedangkan yang kedua, dengan menyatakan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Jadi menyatakan himpunan dengan sifat yang dimiliki anggotanya, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contohnya, itu tadi A. A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi caranya kalau kita menuliskan dengan sifat, itu tulis saja
A sama dengan bilangan asli antara 10 dan 40. Itu saja. Bisa juga bilangan asli ya, bisa juga A bilangan prima antara 10 dan 40. Bisa juga. Oke, contoh yang kedua. Misalnya B, anggotanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kalau kita menuliskan dengan cara menyatakan sifat yang dimilikinya, tulis saja. Berarti B sama dengan warna pelangi. Ingat sifatnya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu ini adalah warna pelangi. Kemudian yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel. Variabel itu artinya ada simbol atau huruf. Nah ini. Kemudian dan dituliskan dalam kurung kurawal. Contohnya ini ya. Nah, contoh yang pertama. Nih, sama tadi A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, jadi kalau kita tulis dalam notasi pembentuk himpunan, tulis saja A sama dengan, ingat ada variabel atau simbol, itu biasa kita simbolkan dengan huruf. Boleh A, B, C, dan D, dan terusnya. Jadi saya di sini pilih adalah X. X di mana X kurang dari 10 dan X lebih dari 10 dan kurang dari 40. X itu adalah elemen bilangan prima atau anggota bilangan prima. Ya. Nah, jadi cara penulisannya. Ingat antara 10 dan 40 artinya dia harus lebih dari 10. Nah, lebih dari 10. Kemudian kurang dari 40. Kurang dari 40. X bilangan prima. Kemudian B. B merah, jingga, kuning, hijau, ungu, nila. Jadi cara menuliskan notasinya cukup saja B sama dengan X, di mana X adalah himpunan warna pelangi. Bisa dipahami ya cara menyatakan himpunan. Jadi ada 3 cara. Ingat, mendaftarkan anggota-anggotanya, dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, dan yang terakhir dengan notasi pembentuk himpunan. Kita lanjut. Kemudian himpunan kosong. Oke, himpunan kosong dan himpunan nol beserta notasinya. Kita lanjut, himpunan kosong, himpunan nol, serta notasinya. Oke, kira-kira apa itu himpunan kosong dan himpunan nol? Kira-kira apakah sama atau berbeda? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, jadi himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, jadi himpunan kosong itu himpunan yang tidak ada anggotanya atau dia tidak memiliki anggota. Jadi himpunan kosong disimbolkan dengan tanda ini, kemudian atau kurung kurawal tanpa isi. Nah, ya, ini adalah himpunan kosong. Nah, kemudian ini, lihat ini. Nah, ini lambang himpunan kosong. Boleh pakai ini, boleh pakai kurung kurawal yang tidak ada isinya. Sebagai contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka B, A tidak memiliki anggota, sehingga merupakan himpunan kosong. Dituliskan menjadi B sama dengan, hanya kurung kurawal saja tanpa isi, atau B sama dengan lambangnya himpunan kosong. Boleh ini, boleh ini. Ya, jadi ingat, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, contoh lain. Siswa kelas 7 SMP yang berumur 4 tahun. Kira-kira ada tidak kelas 7 yang berumur 4 tahun? Tidak ada ya. Nah, jadi itu juga termasuk himpunan kosong. Contoh yang lain. Himpunan guru yang berumur 2 tahun. Ada tidak?
Nah, saya kira tidak ada ya. Jadi itu juga merupakan himpunan kosong karena tidak ada guru yang memiliki umur 2 tahun. Nah, sekarang lihat bedanya apa bedanya dengan himpunan nol. Nah, jadi himpunan nol adalah himpunan yang memiliki satu anggota. Jadi ingat, kalau himpunan kosong tidak ada anggotanya, himpunan nol ada anggotanya, tapi anggotanya hanya satu, yaitu angka nol, ya. Nah, jadi himpunan nol adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu nol. Jadi himpunan nol sudah dipastikan anggotanya adalah angka nol, ya. Nah, jadi beda. Kalau himpunan kosong tidak ada anggotanya, kalau himpunan nol ada anggotanya. Anggotanya itu sendiri adalah angka nol. Apa bedanya kosong dengan nol? Nah, kosong itu artinya tidak ada apa-apa, kosong. Nah, sedangkan nol itu adalah angka. Jadi kalau menyebutkan angka nol jangan bilang kosong, ya. Beda kosong dengan nol. Jadi usahakan nanti kalau kalian menyebutkan angka nol itu jangan bilang kosong, tapi bilang nol. Misalnya kalian menyebutkan nomor HP-nya. Sering sekali saya dengar, jika kalian menyebutkan nomor HP-nya pasti bilang 08 sekian sekian sekian. Itu salah ya. Jadi usahakan kalian menyebutkan angka 0 dengan sebutan 0, bukan kosong. Jadi kalau kalian menyebutkan nomor HP-nya, sebut saja 0852 sekian 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 sekian. Jangan lagi bilang 083. Jangan ya, itu salah. Karena kosong bukan angka, yang angka adalah 0. Oke. Bisa dipahami? Oke, ini contohnya tadi himpunan 0. A adalah himpunan bilangan bulat yang bukan bilangan bulat positif dan bukan bilangan bulat negatif. Nah, jadi anggotanya A adalah 0 ya. Ada anggotanya 0. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, itulah tadi materi kita untuk pertemuan yang ke-6 dengan bab baru yaitu himpunan. Semoga Anda semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada kurang dipahami, silakan ditanyakan, boleh chat WA saya langsung atau silakan berkomentar di sini. Silakan berkomentar di YouTube ini. Dan saya harap kalian tetap semangat mengerjakan pembelajarannya walaupun itu via online. Jangan malas-malas kerja tugas tetap semangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, tugasnya nanti ada di link. Silakan diisi tugasnya di link. Itu berupa isian langsung. Bisa diisi langsung, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.